Nah, kita bisa perkirakan ini adalah satu soal itu sama dengan 1 menit itu aja ya. Nah, satu soal 1 menit harus sudah kelar. Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika kita melihat pengumuman hasil seleksi administrasi di sini Kemdikbudristek mengumumkan bahwasannya dari surat edaran tertanggal 8 Juli 2023 sepertinya untuk seleksi akademik atau pretest PPG di tahun 2023 ini untuk yang tahap 2 ini nanti tidak lagi menggunakan daring domisili ya. Di sini nanti kita akan mengikuti seleksi akademik atau pretest PPG di tempat uji kompetensi. Sama halnya di tahun 2015 untuk UKG dan juga di tahun 2019 yang sudah menjadi seleksi akademik, teman-teman. Berdasarkan dari informasi terkait tentang hasil seleksi administrasi dan juga untuk seleksi akademik di tahun 2023 yang nanti akan menggunakan pretest PPG secara luring ya. Pada video ini saya akan menyajikan plus minus ataupun juga dampak positif dan juga dampak negatif pelaksanaan seleksi akademik yang berada di tempat uji kompetensi atau TUK atau dapat dikatakan pretest PPG secara luring ya teman-teman. Nanti kita akan mengikuti pretest PPG secara luring berbasis TUK. Nah, pada video ini kita akan berbagi pengalaman pribadi dan juga sekaligus nanti kita bisa memanfaatkannya ya dengan mempelajari plus minus dari pelaksanaan seleksi akademik secara luring ini, sehingga nanti kita bisa mengatur ya strategi kita agar kita lulus dengan nilai memuaskan itu kira-kira seperti apa. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari yang pertama yaitu pembahasan kita, yaitu kira-kira kalau misalkan pelaksanaan seleksi akademik itu berbasis TUK atau berada di tempat uji kompetensi. Itu kira-kira kelebihannya apa untuk kita? Nah, di sini kita akan memberikan gambaran dulu untuk pelaksanaan seleksi akademik yang berbasis TUK itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan seleksi akademik yang berbasis TUK itu adalah kita nanti ketika mencetak kartu peserta ujian berikut kita nanti akan diberikan kita jadwal pretestnya kapan dan juga kita lokasi pretestnya itu di mana. Nah, biasanya kalau di tempat saya dulu, saya tuh pernah mengikuti seleksi akademik yang berbasis TUK itu 2 kali ya. Di tahun 2015 itu adalah namanya masih UKG, itu di TUK juga. Jadi dari Dinas Pendidikan Kabupaten atas perintah dan juga pemberian juknis dari Kemdikbudristek itu menyediakan tempat uji kompetensi. Nah, kalau saya dulu mengikutinya itulah di SMP ya, SMP di kota teman-teman, yaitu di SMP atau mungkin di SMA. Nah, ketika di tahun 2019 saya itu dulu ikut seleksi akademik itu juga berbasis TUK, tepatnya di SMA Negeri 1 Ngawi teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi di tempat uji kompetensi itu artinya kita disediakan tempat dan disediakan perangkat komputer dan juga proktornya serta seluruh perlengkapan sudah disediakan dari tempat uji kompetensi. Jadi kita tinggal datang saja ke sana, nanti membawa kartu ujian dan kartu identitas. Setelah itu kita mengikuti seleksi akademik di tempat uji kompetensi tersebut. Nah, untuk kelebihan seleksi akademik yang seperti itu, kalau misalkan menurut pendapat pribadi saya, kalau dibandingkan dengan pelaksanaan seleksi akademik yang secara daring berbasis domisili, itu tentunya sangat berbeda, teman. Nah, seperti halnya di sini kalau misalkan kita ikut seleksi akademiknya itu berbasis domisili, itu kan kita harus menyediakan perangkat yang diperlukan ya. Ini kita sediakan secara mandiri, kita kalau punya ya pakai, kalau misalkan nggak punya kan kita pinjam ya teman. Nah, kita harus sediakan laptop, kemudian kita sediakan handphone, kemudian koneksi internet minimal berapa giga. Kemudian di sini untuk laptopnya pun itu ada spesifikasi tertentu, minimal layarnya berapa, kemudian operasinya apa, kemudian RAM-nya berapa, storage-nya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian kita menyediakan HP juga untuk diawasi, itu adalah menggunakan aplikasi Zoom kan. Kemudian koneksi internet ini harus stabil. Nah, di sini kita di laptop kita itu harus menginstal aplikasi-aplikasi Save Exam Browser ya teman. Nah, kalau misalkan kita melihat membandingkan antara seleksi akademik yang berbasis TUK atau luring dengan seleksi akademik berbasis domisili, tentunya sangat berbeda jauh. Tentunya kelebihan ini nanti akan bisa memaksimalkan kita untuk mendapatkan nilai yang maksimal juga ya.
Dan di sini kalau misalkan kita cek ya, mulai dari yang pertama, yaitu di sini nanti dikarenakan kita nggak perlu menyediakan ini semua kan, maka di sini nanti kita akan bisa lebih fokus teman. Jadi nanti kita dengan ikut seleksi akademik secara luring, kita akan bisa lebih fokus belajar tanpa harus memikirkan peralatan ya, dan juga kendalanya. Kita nggak perlu menyiapkan laptop, HP, kemudian internet dan sebagainya. Kemudian ketika kita ikut seleksi akademik, kita juga nggak perlu masalahkan nanti laptopnya ngeblank atau mungkin handphonenya baterainya habis atau oglangan atau mati lampu. Nah itu kita nggak perlu memikirkan. Ini adalah di pra kegiatan, ini adalah kita bisa lebih fokus belajar mulai sekarang. Ini kita masih punya waktu ya teman-teman, beberapa hari kita manfaatkan untuk belajar. Jadi kita bisa fokus belajar tanpa harus memikirkan peralatan yang harus kita siapkan dan juga kendalanya. Kemudian untuk yang kedua, nah di sini kita bisa lebih fokus mengerjakan soal. Ini adalah ketika sedang dalam pelaksanaan pretest PPG ya. Ketika kita sudah di ruang tempat uji kompetensi, nah di ruang ujian, di sini kita nggak perlu memikirkan laptop kita ngeblank atau mungkin dayanya habis atau apa. Di sini kita bisa lebih fokus mengerjakan soal karena semuanya sudah dilayani. Siapa yang melayani? Nanti akan ada proktor ya, proktor dan juga pengawas ruang. Tentunya dengan demikian kita bisa lebih fokus ya teman-teman, nggak perlu memikirkan terkait tentang kendala ketika kita sedang ujian. Dan kemudian untuk yang ketiga, yaitu tentunya di sini nanti sangat memudahkan sekali untuk teman-teman peserta yang gaptek ya. Gaptek itu apa? Mungkin peserta yang sulit untuk menjalankan apa ya istilahnya itu perangkat ya, entah atau Zoom atau mungkin laptop atau apa. Ini kan kita akan memudahkan kan, kalau misalkan kita gaptek nanti akan memudahkan kalau misalkan kita seleksi akademiknya ini secara luring berbasis TUK seperti ini. Dikarenakan nanti kalau ada kendala itu di tempat uji kompetensi itu sudah ada teknisi yang akan membantu kita ya. Kita nanti bisa menjadikan mereka sebagai tempat bertanya ketika ada kendala dalam mengerjakan ya. Namun di sini kita nggak boleh tanya jawaban ya teman, hanya kendala saja. Kemudian untuk yang keempat, tentunya di sini nanti akan sangat minim sekali ya untuk gangguan teman. Gangguan entah itu dari keramaian. Kalau misalkan dulu saya ditempatkan di sebuah SMA negeri itu biasanya ditempatkan di laboratorium, dan di sana tuh tentunya untuk ruangan, kemudian juga untuk dari perangkatnya itu sudah standarisasi TUK-nya itu ditentukan oleh Kemdikbudristek dan juga Dinas Pendidikan, sehingga di sana nanti kita bisa mengerjakan dengan tenang tanpa ada gangguan ya, entah itu suara atau mungkin juga gangguan-gangguan yang lain. Terkait tentang mati lampu itu tentunya sudah dipersiapkan nanti jauh-jauh hari ya oleh teknisinya. Kemudian untuk yang kelima, tentunya hal tersebut ya semua itu nanti akan bisa meminimalisir kita untuk rasa khawatirnya ya. Jadi akan bisa meminimalisir kekhawatiran kita akan kerusakan perangkat pribadi, baik itu laptop maupun juga HP. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita bandingkan dengan seleksi akademik yang daring domisili, ini kan kita perlu menginstal aplikasi-aplikasi. Ini kan tentunya sangat berat ya, teman. Nah, terkadang di sini setelah kita install itu kita lupa untuk menghapusnya di bagian sistem. Nanti akan membuat laptop kita itu lemot. Nah, dengan berbasis TUK atau luring, ini kita nggak perlu memikirkan hal itu, karena kita nggak perlu install aplikasi ataupun juga HP. Nah, ini teman. Jadi untuk yang kelima dan selanjutnya, tentunya di sini dengan kelebihan yang saya paparkan menurut pengalaman pribadi saya, yaitu dari yang pertama, yang kedua, kemudian ketiga, 4, 5. Tentunya di sini nanti kita berharap untuk bisa yaitu di poin ke-6, yaitu bisa memaksimalkan perolehan nilai. Dikarenakan kita semuanya ini sudah dilayani, nggak perlu memikirkan hal-hal yang sama halnya dengan seleksi akademik daring domisili. Dan dengan demikian kalau misalkan kita memperoleh nilai yang tinggi, tentunya nanti akan bisa peluangnya lulus tuh lebih besar ya teman. Bukan hanya peluang lulus yang lebih besar, tapi juga peluang untuk segera dipanggil itu juga lebih besar ya, dikarenakan diurutkan dari perolehan nilai yang tertinggi teman. Nah, ini untuk kelebihannya. Nah, selanjutnya untuk yang kelemahannya. Nah, di sini kita mempelajari kelemahannya sesuai dengan pengalaman saya. Semoga dengan kelemahan dari TUK, dari seleksi akademik yang secara luring, ini nanti bisa kita tambal untuk nanti bisa kita atur strategi ya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini.
Nah, menurut saya, dan di sini teman-teman, untuk yang seleksi akademik berbasis TUK itu sama halnya dengan yang telah dilakukan teman-teman pendaftar PPG Prajabatan. Ini contoh untuk pendaftar PPG Prajabatan yang teman saya ini adalah hari ini ya untuk seleksi akademiknya. Jadi untuk nama TUK-nya sudah ditentukan. Kita kalau PPG Prajabatan kan di universitas ya, di universitas mana? Kalau misalkan sepertinya untuk guru itu adalah, kalau dulu saya itu adalah di SMA atau SMP yang memiliki perangkat yang lengkap ya. Nah, nama TUK, kemudian nama ruang berapa, kemudian lokasi, kemudian waktu tesnya ini jam berapa, dan juga sesi berapa, mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Ini adalah contoh untuk kartu tes yang menggunakan TUK ya secara luring. Nah, di sini kelemahan yang pertama tentunya karena kita itu mengikuti seleksi akademik tidak di rumah kita sendiri, tidak berbasis domisili. Berarti di sini kita memerlukan biaya yang lebih ya teman-teman. Nah, biaya lebih ini kira-kira untuk apa? Apakah nanti kita datang ke tempat uji kompetensi itu kita membayar? Tentu saja tidak. Nah, untuk biaya ini adalah sesuai pengalaman saya, biaya pertama itu tentunya biaya transportasi, itu jelas ya. Kita memerlukan biaya transportasi ke tempat uji kompetensi. Kalau misalkan kita pakai motor itu perlu bensin untuk motor, pakai mobil juga perlu bensin untuk mobil. Kemudian kalau misalkan naik kendaraan umum itu juga kita memerlukan biaya ya. Selain biaya transportasi, tentunya juga ada biaya makan minum. Kalau misalkan kita lapar gitu kan, ingin jajan atau mungkin bakso atau mungkin apa sesuai dengan karakteristik makanan yang ada di tempat kita. Nah, tentunya di sini kita memerlukan biaya lebih kalau dibandingkan dengan seleksi akademik yang daring domisili dari rumah. Kemudian untuk yang kedua, tentunya di sini kita akan ada kendala transportasi, teman-teman. Transportasi, entah itu transportasi kalau misalkan pakai motor tuh nanti kita takut mogok, atau mungkin pakai mobil tuh takut kehabisan bensin, atau mungkin pakai kendaraan umum nanti kita takut untuk macet dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini untuk kendala transportasi ini juga perlu teman-teman pikirkan ya ke tempat uji kompetensi. Nah, tentunya terkait tentang hal tersebut, inilah kita bisa memperkirakan antara jarak dari rumah kita ke tempat uji kompetensi atau ke tempat pretest PPG itu diperkirakan perjalanannya itu kira-kira berapa jam gitu ya. Kita harus datang di sana lebih awal supaya nanti kita bisa istirahat dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini kita berpotensi untuk pecah konsentrasi ya teman dalam perjalanan. Mungkin selama perjalanan kita mengalami kendala-kendala atau mungkin juga mengalami kejadian-kejadian yang bisa memungkinkan kita untuk apa yang sudah kita pelajari ini hilang atau mungkin juga lupa gitu kan. Jadi di sini perlu kita pikirkan terkait hal ini. Sebagai strateginya adalah kita tetap harus konsentrasi ya. Kemudian untuk tipsnya dari 3 hal ini, untuk tipsnya gimana? Tips yang pertama ini adalah teman-teman harus datang lebih awal ya. Kalau misalkan perjalanan saya ini dari TUK ini, misalkan ini adalah perjalanannya 1 jam, berarti saya upayakan kalau misalkan di sini saya pretest PPG jam 8.30, ini kan biasanya 30 menit atau 1 jam sebelumnya. Ini kan kita harus sudah sampai di sana ya. Berarti jam 7.30 saya harus sudah sampai sana. Nah, setidaknya saya sampai sana itu jam 6.30 ya. Setidaknya saya jam 6.30 ini adalah sudah sampai sana, sehingga di sini untuk kendala transportasi mogok atau apa atau macet ini nanti bisa terminimalisir. Kemudian untuk yang ketiga, konsentrasi pecah ini nanti kita bisa membuka soal lagi ataupun juga kisi-kisi, kita bisa belajar lagi, manfaatkan waktu ini. Syukur-syukur kalau kita datang lebih awal lagi itu malah better ya. Kemudian untuk yang kedua, ini tetap kita belajar ya teman. Kita tetap belajar untuk mengoperasikan komputer ataupun juga laptop. Meskipun nanti di sana ada teknisinya, tentunya kalau teknisi itu kan hanya membantu kita ketika ada kendala ya, entah itu perangkatnya nggak bisa jalan atau rusak atau gimana. Nah, tetap di sana nanti ketika mengerjakan, kita nanti menggunakan laptop atau komputer itu yang disediakan di TUK. Kita tetap belajar sehingga nanti kita bisa lebih fokus ya untuk mengerjakan soalnya. Nah, ini masih ada waktu, kita manfaatkan waktu ini. Dan selanjutnya kita terakhir adalah manfaatkan waktu ya. Maksudnya gimana? Nah, kita nanti mengerjakan soal sebanyak 120 soal. Untuk waktu pengerjaan itu adalah 150 menit. Nah, kita bisa bagi. Nah, untuk waktu 150 menit kalau misalkan dibagi 120 soal itu kira-kira kita perlu 1 menit lebih kan. Nah, kita upayakan ini semua soal bisa dikerjakan tanpa kehabisan waktu.
Nah, kita bisa perkirakan ini adalah satu soal itu sama dengan 1 menit itu aja ya. Nah, satu soal 1 menit harus sudah kelar. Kemudian nanti masih ada sisa waktu, kita jangan keluar ruangan dulu, tapi kita teliti kembali soal-soal yang sudah kita kerjakan. Kalau misalkan kita masih ragu-ragu, kita tanda ragu-ragu, nanti kita bisa teliti kembali ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan betul, kita anggap soal demi soal, butir-butir soal tersebut adalah sebuah emas yang sangat berharga, sehingga sangat disayangkan sekali kalau misalkan salah gitu ya. Jadi kita upayakan secara maksimal apa yang saat ini kita perjuangkan. Semoga nanti bisa membuahkan hasil yang bagus juga. Kemudian yang terakhir ini adalah kita tetap manfaatkan waktu untuk belajar kisi-kisi, belajar latihan soal, atau mungkin juga teman-teman bisa ikut bimbel-bimbel online gitu ya. Nah, ikut bimbel-bimbel online tentunya di sini nanti akan bisa bermanfaat untuk kita. Sama halnya dengan saya dulu juga pernah ikut bimbel online, dikarenakan saya mengalami sendiri. Kalau misalkan belajar sendiri terkadang males, terkadang juga nggak ada temennya. Dan tentunya dengan banyaknya kegiatan itu untuk belajar itu bisa dikesampingkan. Namun dengan ikut bimbel itu ada orang yang mau memaksa kita, dikarenakan kita itu mau belajar itu kalau dipaksa orang lain gitu kan, sehingga dengan demikian kita bisa tersadar bahwa belajar itu sangat penting. Dan di sini kita yakini bahwa untuk lulus seleksi akademik ini kita upayakan harus bisa. Kemudian kita anggap ini adalah merupakan gerbang kesuksesan untuk kita, sehingga patut untuk diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Saya turut berdoa semoga teman-teman subscriber dari channel ini lulus semua ya di tahun ini dan segera berangkat PPG.